Halo semuanya, kembali lagi di Low Diary dengan aku Yosi. Kalau kalian baru di sini, semoga kalian suka video ini dan salam kenal ya. Nah, di video kali ini agak berbeda sama video-video sebelumnya. Di sini aku mau bahas tentang reksadana atau investasi yang udah aku coba dari 1 tahun lalu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita cek videonya. Nah, sebelum video ini kalian tonton lebih lanjut, aku mau disclaimer dulu kalau video ini aku buat itu bukan untuk memaksa teman-teman berinvestasi di instrumen reksadana atau kayak memaksa gitu ya. Jadi ini pure cuman sharing aku aja dan video ini tidak disponsori oleh pihak manapun kayak gitu. Jadi ini pure review aku selama 1 tahun lalu. Jadi ini sebenarnya sebagai tempat evaluasi diriku juga sih, dan mungkin dapat berguna untuk teman-teman yang mungkin berada di posisi kayak aku di tahun lalu yang masih bingung dan takut untuk mulai investasi. Jadi semua keputusan itu aku bakal balikin ke teman-teman ya. Kayak gitu, oke? Nah, awal mula kenapa aku kepikiran untuk investasi di luar menabung sebenarnya tuh kayak karena muncul kekhawatiranku tentang kebutuhanku di masa depan. Kayak mungkin aja aku kudu nabung untuk beli rumah, atau misalnya ada dana pernikahan, atau misalnya uang untuk pensiun, atau dana untuk sekolah anak, dan lain-lain. Emang kejauhan ya kesannya ya. Tapi ya, maksudnya itu kan dana yang kalau kamu mau berkeluarga atau nggak berkeluarga, tapi kamu pasti tetap butuh dong. Kayak dana pensiun, itu udah pasti mutlak gak sih? Kayak setiap orang itu membutuhkan itu. Biar kita tuh nggak merepotkan orang lain gitu. Aku kepikiran aja kayak gitu. Terus kayak kenapa Cios kudu investasi, kenapa nggak nabung-nabung aja? Awalnya aku juga mikir kayak gitu kan, kayak ya udahlah nabung biasa aja lah kayak gitu. Tapi kayak ternyata setelah aku investasi gitu, semangat aku buat menabung itu jadi lebih gede gitu. Mungkin karena apa ya, di saat waktu kamu investasi itu banyak hal yang pas kamu pelajari, banyak hal yang membuka matamu tentang kayak pentingnya kamu nabung dan hemat dan lain-lain. Jadi kamu kayak lebih aware tentang finansial daripada sebelumnya. Itu kalau yang aku rasakan sih. Soalnya aku juga salah satu orang yang komen kayak udahlah nabung-nabung biasa aja, ujung-ujung jebol, ujung-ujung jebol. Kalau investasi kan banyak hal yang kamu bakal pelajari. Trust me, kalian coba aja belajar dulu, belajar ngulik-ngulik gitu. Nanti bakal merubah kayak pemikiranmu, dan mungkin kamu bakal lebih seneng lagi untuk nabung kayak gitu sih ya. Berangkat dari kekhawatiran itu dan kekepoan itu, mulailah aku kayak cari-cari tentang itu kan, investasi di tahun 2018 itu. Nah, kayak gitu. Nah, kekepoanku tuh terjawab tiba-tiba gitu. Jadi di 2018 itu aku mengikuti sebuah ajang kompetisi pageant gitu. Ya mungkin kalian semua udah pada tahu, aku sebutin aja lah ya di sini ya. Ya, aku ikut kompetisi Jogja di 2018 itu. Nah, kebetulan di 2018 aku diberi kesempatan untuk mengemban tanggung jawab sebagai Cici Jogja 2018. Nah, dari situ ada ibaratnya ada uang hadiahnya gitu. Nah, di situ lumayan banget uang hadiahnya aku dapat. Nah, di situ aku mulai berpikir kayak mungkin ini jawabannya. Akhirnya aku tuh ada uang lebih yang bisa aku sisihkan untuk tabunganku gitu. So aku semakin berpikir nih kepada si investasi ini. Nah, tapi di saat itu aku tuh masih ada kebutuhan apa sih pribadi dan lain-lain yang kudu aku spare lah dari dana hadiah itu. Jadi nggak bisa 100% tuh kayak aku gunain untuk nabung investasi doang. Soalnya di situ aku juga masih ngumpulin dana darurat dan lain-lain hal gitu. Walaupun sebenarnya uang hadiah itu waktu itu cukup banget sebenarnya buat buka tabungan sekuritas kayak gitu. Nah, setelah nyari-nyari tahu dan kepo-kepo gitu, ketemulah aku dengan kakak tingkatku nih di dalam sebuah organisasi gitu kan. Nah, aku ngobrol-ngobrol tuh sama dia tentang pengelola keuangan. Terus dia tiba-tiba juga ada bahas-bahas tentang saham. Terus dia bilang kayak gini sama aku, nanti kalau kamu udah punya pekerjaan dan pendapatan tetap, boleh deh kamu balik lagi, terus kita ngomong-ngomongin ini lagi, kayak gitu kan. Nah, terus kayak aku senang banget nih karena kayak ada teman buat sharing masalah tentang cara mengelola keuanganku kayak gitu. Kayak semua pertanyaanku kejawab banget di 2018. Aku dikasih dana untuk starting up, terus ada orang yang mau sharing pengalamannya dengan aku. Cuman ya di sini memang kendalanya adalah aku tuh belum punya pendapatan tetap per bulan. Jadi kayak belum ada kerjaan tetap gitu. Sementara kalau aku mau nabung di saham itu kan butuh modal yang lebih besar kayak gitu. Tapi kalau misalnya aku nggak belajar selama proses menunggu ini, nanti kalau pas aku udah punya pendapatan tetapnya, mungkin aku kayak nggak terlalu bisa nangkep sense-nya gitu loh. Jadi aku mulailah belajar sedikit-sedikit gitu, cari-cari tahu. Nah, di perjalanan cari-cari tahunya ini, akhirnya aku menemukan sebuah instrumen investasi yaitu reksadana ini. Nah, dana itu tuh bener-bener aku simpan dari 2018 kan. Jadi kan setelah aku bagi-bagi untuk kebutuhan lain, aku simpan gitu loh sisanya yang masih aku bingung banget itu mau aku taruh kemana. Jadi aku simpan dulu, dan akhirnya di 2019 aku tuh baru berani buat coba investasi gitu. Singkat cerita aku coba investasi reksadana ini. Jadi uang yang dari situ aku masukin ke reksadana. Nah, awal aku coba nabung reksadana ini tuh aku benar-benar kayak belum tahu banget maksudnya tujuan aku berinvestasi tuh untuk apa yang secara jelas deh. Oke, emang tadi dari awal kita udah kayak
ada insight lah investasinya buat pensiun buat apa tapi maksudnya kan belum spesifik itu. Jadi aku juga gak kayak bener-bener nggak tahu kayak harus pilih yang mana, menyimpan reksadana yang mana, milih dari bank kustodial atau yang mana kayak masih segala instrumen masih babar belas belum goblok nggak ngerti gitu lah ya. Jadi kayak awalnya tuh masih takut gitu loh, tapi kan kayak aku bikin bilang ke diriku sendiri kalau misalnya aku nggak coba saat itu kapan lagi. Jadi akhirnya aku memberanikan diri lah naruh uang di reksadana tuh. Kamu tau nggak, pertama kali aku tuh cuma berani top up 100.000 gitu, bener-bener aku masukin 100.000 dari uang total hadiah yang harusnya aku investing itu. Aku coba-coba aku masukin 100.000 aja. Nah, sekali lagi ya ini nggak disponsori, tapi aku kemarin tuh pakai aplikasi Bibit kayak gitu. Nanti aku mungkin akan jelasin detailnya ke teman-teman gimana cara aku pertama kali mulai investasi reksadana pakai aplikasi itu. Karena personally itulah aplikasi yang sudah aku pakai 1 tahun ini kayak gitu ya. Nah, mulailah aku nabung 100.000 di reksadana ini. Nah, itu tuh di tahun 2019 dan sekarang tuh udah tahun 2020 dan aku tuh baru buka lagi kemarin sumpah, jadi kayak gitu. Nah, pas aku baru buka lagi kemarin, kan emang selama tahun 2019 itu aku nggak cuma top up sekali, tapi aku juga ada nabung-nabung rutin, aku masukin juga uang per bulan, kalau ada uang sisa aku masukin ke tabungan reksadana aku itu. Cuman memang nggak terlalu aku perhatikan banget kayak gitu. Cuman dari situ aku tuh kayak mulai setahun ini aku mulai belajar, oh ternyata kayak gini, kayak gitulah. Nah, tapi sebelum kalian mulai, ini adalah hal-hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama, apa itu reksadana? Jadi reksadana itu adalah sebuah wadah di mana kita nasabah investor yang kita akan kumpulin uang ke wadah tersebut, terus nanti dikumpulin jadi satu nih. Nah, nanti uang ini bakal dikelola sama yang namanya manajer investasi. Nah, manajer investasi ini bukan orang ya, tapi kayak sebuah lembaga perusahaan gitu. Nah, manajer investasi inilah nanti yang akan membelikan produk reksadana kita atau merekomendasikan deh, kalau membeli kita bisa milih produknya sendiri. Itu cuman dia yang nanti akan mengelola reksadana yang kita pilih ini kayak gitu. Terus nanti uang ini nggak akan disimpan sama manajer investasi ini, tapi nanti uang kita ini bakal disimpan di sebuah bank yang namanya bank kustodian. Jadi kayak gitu ya teman-teman, jadi aman gitu. Terus hal yang kedua kan, kenapa reksadana kayak gitu? Seperti yang aku bilang di awal, ini reksadana itu bisa dimulai dengan nominal yang sangat kecil. Itu yang pertama kenapa aku pilih itu. Terus yang kedua, karena aku masih awam, jadi ini reksadana ini memiliki resiko yang lebih kecil lah daripada investasi saham. Jadi aku lebih milih reksadana dulu, karena kan kayak kita tuh masih mau belajar kayak gitu loh. Nah, yang ketiga, kita tuh nggak terlalu kudu ibaratnya ngawasin sampai sepenuhnya seperti kita investasi saham, karena di sini ada manajer investasi yang bakal ngebantu kita kayak gitu. Nah, awal-awal punya reksadana ini aku juga kayak masih kurang tahu, oh ternyata tuh reksadana itu ada banyak jenisnya. Nah, reksadana ini ada yang aku tahu ya, sorry kalau misalnya ada yang kurang, yaitu ada reksadana obligasi, reksadana pasar uang, reksadana saham, terus ada reksadana syariah, ini aku ada lihat, sama yang terakhir itu reksadana campuran ya, kayak gitu. Nah, Kak, Ci, gimana kita milihnya ya? Kan banyak tuh instrumennya gitu kan, kayak reksadana pasar uang, obligasi, gitu-gitu. Kak, aku harusnya beli ke yang mana, kayak gitu. Nah, itu tuh ternyata sangat tergantung dengan tujuan investasi kamu. Kayak kamu tuh nabung ini tuh buat apa, kayak gitu kan. Kalau misalnya kamu nabung untuk jangka panjang, misalnya di atas 5 tahun, kayak buat dana pensiun gitu, 20 tahun atau 25 tahun, mungkin kamu bisa masuk ke reksadana saham. Kenapa reksadana saham? Karena reksadana saham ini returnnya atau keuntungannya itu lebih tinggi dibandingkan reksadana yang lainnya. Cuman ya faktor resikonya juga lebih gede karena dia bakal turun naik itu lebih ekstrim gitu. Cuman ini resikonya bakal diperkecil dengan waktu yang panjang kayak gitu ya teman-teman. Nah, itu untuk reksadana saham. Kalau reksadana pasar uang ini yang paling stabil, mungkin cocok buat teman-teman yang mau nabung di jangka yang tidak terlalu panjang, kayak 1 atau sampai 3 tahun kayak gitu, atau 1 sampai 5 tahun kayak gitu. Itu mungkin bisa naruh di reksadana pasar uang karena dia lebih stabil dan dia tuh kayak jarang turun gitu loh. Kalau turun dikit lebih sering naik terus kayak gitu. Cuman ini seperti yang prinsip investasi ya, kalau resikonya kecil, returnnya juga lebih kecil kayak gitu. Begitu juga dengan obligasi pasar uang, reksadana obligasi, sorry. Nah, reksadana obligasi ini resikonya lebih moderat, jadi medium, dia tuh di tengah-tengah gitu loh. Nah, kayak gitu kira-kira yang udah aku pelajari selama 1 tahun ini. Mungkin kalau kalian mau tahu lebih detail, kalian bisa cari karena itu banyak banget penjelasan soal itu kayak gitu.
Nah, kalau aku pribadi, karena aku nabungnya jangka panjang, aku ada nyimpan di reksadana saham, tapi aku juga ada nyimpan di pasar uang dan obligasi untuk kebutuhan yang 1 sampai 5 tahun. Jadi, benar-benar itu sangat tergantung dengan kebutuhan teman-teman sendiri gitu ya. Terus ada reksadana campuran juga. Reksadana campuran ini di dalamnya tuh komplit lah, ada ibaratnya komposisinya pas kayak gitu. Ada saham, ada obligasi, ada pasar uang kayak gitu sih. Nah, terus dari pengalamanku ini aku merasa kayak jangan taruh investasimu di satu jenis aja gitu loh, maksudnya jangan taruh di obligasi doang atau jangan taruh di saham doang, tapi usahakan kamu punya semuanya kayak gitu. Nah, biar kamu bisa tahu ini reksadana obligasi atau reksadana pasar uang atau reksadana saham, kamu bisa lihat di peruntukan aset. Jadi kayak uang ini bakal dialihkan ke mana apakah ke deposito atau surat utang negara dan lain-lain, itu persentasenya bisa kalian lihat lihat sendiri di produknya itu. Nah, jadi kayak nanti bakal ada penggolongannya. Misalnya kalau persentasenya lebih gede ke sini, nanti dia tergolong di reksadana apa, kayak gitu. Nah, kan kayak, kok ribet banget sih, Ci? Kok kudu tahu kayak budget-budget gitu, kayak ribet banget nggak sih? Mana bisa kayak awal-awal tuh langsung tahu semuanya. Tenang guys, jadi awalnya tuh aku juga nggak langsung tahu semua itu. Nah, makanya di situ aku pakai aplikasi yang namanya Bibit gitu. Nah, di Bibit ini tuh enaknya, kamu tuh kayak bener-bener belajar investasi lah di situ. Jadi awal-awal aku pakai Bibit, kita tuh daftarkan register, habis itu di sana tuh kamu disuruh jawab beberapa pertanyaan untuk menentukan apa kamu tuh jenis investor yang gimana, konservatif kah, moderat, atau tergolong agresif kayak gitu. Nah, ini itu pertanyaan-pertanyaan ini untuk mengukur faktor resiko kalian yang kayak tadi, apakah kamu bakal lebih banyak invest ke saham atau kamu cocoknya lebih banyak di pasar uang atau berapa gitu loh perbandingannya antara pasar uang, obligasi sama saham ini. Jadi nanti di Bibit ada robot yang bakal bantuin kamu kayak robot advisor gitu. Dia bakal nganalisa kalau kamu itu lebih baik nabung kayak gini-gini sesuai dengan faktor resiko kamu kayak gitu. Jadi setelah kamu tahu faktor resiko kamu, nanti Robo ini akan memberikan rekomendasi reksadana yang bisa kamu beli gitu. Awalnya sih aku selalu mengikuti saran dari Robo ini karena buktinya selama setahun ini aku selalu pakai rekomendasi Robo dan belum ada ibaratnya kayak danaku yang kayak berbahaya gitu lah. Jadi sejauh ini aku sangat merekomendasikan kalau buat kalian yang baru mulai, kalian bisa pakai saran dari Robo Advisor itu. Cuman kalau buat teman-teman yang memang mungkin udah belajar banyak, terus pengen coba-coba buat portfolio sendiri, kalian bisa beli kok reksadananya tanpa saran dari Robo. Jadi kan bisa beli sendiri juga gitu. Nah, di setahun ini pengalaman aku nabung reksadana di Bibit itu tuh lumayan banget. Dan ternyata setelah itu aku baru kayak nyadar, oh kayak gini ya cara nabung di reksadana. Dan aku sekarang kayak udah mulai berani lah ibaratnya buat nabung lebih banyak lagi di reksadana. Dan tentunya dana yang kita tabung di instrumen investasi itu adalah dana sisa ya teman-teman. Jadi bukan kayak dana daruratmu atau kebutuhan primer. Jadi benar-benar harus uang yang sisa atau emang yang kamu peruntukkan untuk investasi, itu yang penting ya. Nah, terus sebelum kalau misalnya kalian berniat buat mulai, kalian kudu tahu lah ya resiko-resikonya atau hal-hal yang kudu kalian perhatikan. Jadi di reksadana ini kan ibaratnya kita nih nabung tapi bukan trader ya. Jadi kayak bukan kayak judi atau apa gitu ya, atau misalnya kamu invest 1 hari terus besok tuh jadi berbunga gitu, jadi kayak nggak yang kayak gitu. Tapi menabung reksadana ini tuh lebih kayak melatih kamu tuh untuk rutin menabung ya. Jadi beda banget ya teman-teman, harus diingat nggak ada hasil yang instan. Jadi ini harus melewati proses dan waktu. Bahkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, yang paling cepat aja menurut aku ya 1 tahun itu terlalu dikit sih menurutku. Setidaknya tuh 5 tahun lah, 3 tahun tuh masih terlalu sayang banget gitu. Jadi kayak ini buat lari jangka panjang ya sekali lagi teman-teman. Jadi that's why kenapa dana yang masuk ke sini itu jangan dana utama atau dana darurat kayak gitu. Reksadana ini soalnya dia memang liquid dibandingin dengan instrumen lainnya, cuman tetap aja ada waktu untuk pencairannya. Jadi misalnya nih kamu nabung di reksadana ada 500.000 di reksadanamu, terus misalnya udah berbunga berapa persen, terus misalnya udah jadi 520.000 atau 500 berapa gitu, terus kalian mau jual reksadananya, kamu mau tarik, tapi uang itu bisa kamu tarik tapi nggak akan cair langsung di hari itu. Jadi tergantung jenis reksadananya, ada peraturan dari OJK-nya gitu loh. Jadi misalnya kayak reksadana saham setahuku itu baru bisa cair tuh setelah kamu ngajuin 7 hari setelah itu baru bisa cair. Terus kalau pasar uang itu seingatku 1-3 hari kayak gitu baru bisa cair. Nah, tentunya pencairan ini tuh ada fee-nya teman-teman. Fee-nya ini bukan fee apa-apa sih, jadi kayak nilai bersih itu adalah fee untuk transfer ke rekeningmu kayak gitu. Jadi
Misalnya kamu punya 520.000 gitu. Nah, kamu mau cairin, nanti itu ada potongan fee-nya untuk biaya transfer biasanya sebesar 3.500 kalau rekeningmu itu beda dengan rekening bank kustodian ini gitu. Tapi biasanya sih pada pakai BCA ya. Jadi aku saranin teman-teman yang mau nanam reksadana, kalian lebih baik punya tabungan BCA. Kenapa? Karena untuk menghindari fee potongan itu. Jadi kalian bisa nerima bersih kayak gitu dari hasil menabung reksadana kalian. Nah, kalau buat belinya sendiri, beli reksadananya ini, itu kalau di Bibit ya, itu kamu nggak dikenain biaya sama sekali 0%. Jadi aku udah pernah coba beli juga kan, aku cek dan memang 0%. Jadi misalnya kalau kamu beli 500.000 ya kamu dapatnya 500.000 kayak gitu. Itu enaknya kalau kita beli lewat Bibit. Selain Bibit juga banyak sih kayak aplikasi lain yang bisa buat tempat buat kamu beli reksadana, ibaratnya mereka nih kayak supermarketnya kayak gitulah. Nah, enaknya kalau kamu lewat aplikasi kayak gitu yaitu tadi 0%. Kalau lewat bank itu juga bisa, tapi seingatku ada dananya gitu loh, ada biaya tambahan waktu kamu beli seperti itu. Nah, itu juga faktor yang membuat banyak dari teman-temanku yang nanam reksadana dan aku sendiri baru mau narik reksadana di tahun yang lebih lama gitu atau jangka panjang, karena kalau enggak ntar kita kan bakal rugi biaya admin gitu loh, jadi kayak malah nggak mau cuan malah jadi nggak cuan gitu, kan sayang banget ya kayak gitu. Nah, kayak gitu sih cerita aku nabung reksadana selama 1 tahun ini dan portfolioku sampai hari ini, walaupun kondisi pasarnya lagi kurang baik, tapi masih aman-aman aja sejauh ini. Dan aku juga nggak gitu khawatir karena aku pengen nyimpan ini lebih jangka panjang lagi. Nah, setelah aku paham belajar selama setahun itu, aku juga jadi lebih semangat buat nabung lagi sih dan untuk mengetahui instrumen-instrumen investasi lainnya kayak gitu. Nah, kayak gitu sih sharingnya. Sorry, agak maju mundur gitu ya guys kayaknya. Nah, sekali lagi di sini tuh benar-benar sharing aku, pengalaman aku dari yang awam banget belajar investasi, terus sekarang ini adalah pure pengetahuan yang aku tahu setelah aku belajar selama 1 tahun. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, aku mohon maaf banget. Dan aku juga bukan kayak financial planner gitu ya, jadi masih banyak hal yang harus aku pelajari. Nah, mungkin pengalaman aku ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman gitu. Jangan takut kalau misalnya kamu masih awam pengen mencoba sesuatu hal baru ya, walaupun memang mungkin dalam prosesnya kita banyak jatuh bangunnya gitulah, atau misalnya kamu salah masuk ruang investasi dan lain-lain, nggak apa, tapi itu kan bagian dari pembelajaran kalau menurut aku. Kayak kita kasarannya kita belilah pengalamannya, kita belilah ilmunya gitu, biar kita tahu dan nggak penasaran lagi mumpung masih muda. Kalau itu mindsetku sih kayak gitu. Buat kalian yang mau tahu lebih banyak tentang cara menabung reksadana sampai detail-detailnya, atau kalian malah mau tahu tentang instrumen investasi saham, nanti aku coba kasih beberapa platform atau Instagram di sini. Aku bakal taruh itu yang bisa kalian follow dan mereka bahas-bahas lebih detail lagi tentang reksadana dan saham, dan kalian bisa belajar di situ. Nah, buat kalian yang mau coba nabung di Bibit kayak aku, bisa banget kalian download aja dulu aplikasinya, terus kalian registrasi di situ, dan jangan lupa pakai kode referral aku di sini. Nanti kalian bisa coba pakai. Nah, lewat kode referral ini nanti kalian bisa dapat cashback gitu. Dulu sih 50.000 cashbacknya, tapi nggak tahu sekarang kayaknya udah 25.000. Tapi kan lumayan gitu buat starter kalian buat invest gitu ibaratnya kayak gitu. Nanti aku taruh kode referral aku di sini ya. Kalau kalian masih bingung caranya pakai Bibit, nanti aku bikin tutorialnya dan aku bakal highlight di IG story aku. Kalian bisa add IG aku ada di thumbnail di sini juga bisa, nanti aku taruh. Nah, di situ nanti aku bikin highlight cara gimana kalian bikin account di Bibit dan register. Sekali lagi, video ini nggak disponsori sama sekali ya, jadi aku nggak memaksa. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau tahu dan mau sharing-sharing, boleh banget. Aku open banget buat itu. Dan nanti mari kita belajar investasi dan nampung bareng-bareng kayak gitu ya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. See ya!